Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Senang sekali masih banyak Bapak Ibu yang bersama-sama dengan saya. Kita belajar bersama-sama dengan Mas Mamu juga. Kita belajar merenungkan firman Tuhan. Walaupun mungkin sebenarnya juga sudah cukup lama ya, dari bulan Maret ya sampai November ini, dan kami harap Bapak Ibu belum bosen ya untuk bersama-sama merenung, bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur karena kami memiliki Allah yang begitu mengasihi kami, yang begitu baik kepada kami. Dan ampuni kami ya Tuhan jika di dalam kehidupan kami melakukan hal-hal yang justru menyakiti Tuhan dan sesama kami. Dan kiranya Tuhan menolong kami, memampukan kami untuk hidup seturut kehendak Tuhan. Maka jika sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan menolong dan memampukan kami untuk melihat kasih dan pertolongan Tuhan, sehingga sungguh kami dimampukan untuk melaksanakan kehendak Tuhan dan memancarkan cinta kasih Tuhan kepada sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bacaan kita pada hari ini berdasarkan Yehezkiel pasal 7 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Yehezkiel pasal 7 ayat pertama hingga ayat yang ke-9 yang berbunyi demikian. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Engkau anak manusia, katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah kepada tanah Israel. Berakhirlah keempat penjuru tanah itu. Kini kesudahanmu tiba dan aku akan mencurahkan murkaku atasmu dan aku akan menghakimi engkau selaras dengan tingkah lakumu dan aku akan membalaskan kepadamu segala perbuatanmu yang keji. Aku tidak akan merasa sayang kepadamu dan tidak akan kenal belas kasihan, tetapi aku akan membalaskan kepadamu selaras dengan tingkah lakumu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji akan tertimpa atasmu. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, bencana demi bencana akan datang, kesudahanmu tiba seakan-akan ia terbangun melawan engkau. Lihatlah datangnya. Malapetaka datang atasmu, hai penduduk negeri. Waktunya datang, saatnya tiba. Hari huru-hara bukan tempik sorak di atas gunung-gunung. Sekarang dengan segera aku akan mencurahkan amarahku atasmu dan melampiaskan murkaku kepadamu. Aku akan menghakimi engkau selaras dengan tingkah lakumu dan membalaskan kepadamu segala perbuatan-perbuatanmu yang keji. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Selaras dengan tingkah lakumu akan kubalas kepadamu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji akan tertimpa atasmu. Maka kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhanlah yang memusnahkan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sungguh berbahagia kita yang diberikan kesempatan untuk mendengarkan, merenungkan, memelihara, bahkan melaksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, tadi kalau Bapak Ibu mendengar ada kata yang mungkin rancu begitu ya di ayat yang ke-7 tadi, itu artinya pekik keras. Jadi memang ada di KBBI, bisa dicari, itu artinya adalah pekik keras, dan itu ada di Alkitab. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kasih Tuhan, ketika saya, mungkin Bapak Ibu juga ketika dulu bersekolah, ada satu bahasa yang populer, yaitu nilai katrolan. Jadi ada nilai, itu kalau di sekolah saya ya, ketika saya sekolah dulu memang bahasanya adalah nilai katrolan. Jadi nilai katrolan itu adalah ketika murid-murid itu nilainya tidak sampai ke batas tuntas. Harusnya misalnya batas tuntasnya 75 atau 78 atau 80, tetapi karena nilainya tidak sampai, guru menunjukkan belas kasihannya. Jadi memang berbelas kasihannya dengan memberikan nilai katrolan. Jadi ditambah begitu nilainya supaya nyandak, supaya mencapai KKM, mencapai nilai minimalnya. Jadi itu adalah wujud belas kasihan yang diberikan guru kepada murid. Tetapi dalam kebijakan sekolah, tidak semua sekolah, tapi beberapa sekolah memutuskan supaya kebijakan pengkatrolan ini tidak disampaikan kepada muridnya atau orang tuanya. Jadi ya sudahlah gitu. Nggak usahlah diceritakan bahwa anak ini sebenarnya nilainya tidak sampai atau nilainya tidak mencapai KKM. Nggak usah diberitahu, ya sudahlah, ini menjadi rahasia guru saja. Tetapi ada juga yang memberitahu bahwa Bapak Ibu sebenarnya nilainya anaknya ini tidak sampai, tapi karena melihat usahanya dan lain-lain, guru akhirnya memutuskan untuk memberikan nilai tambahan, dikatrol supaya nilainya mencapai batas KKM. Tapi memang katrolannya itu tidak bisa terlalu berat. Jadi misalnya nilainya 70 begitu, batas
batas tuntasnya itu 75. Ya guru masih bisa lah mengkatrol dari 70 menjadi 75. Jadi belas kasihannya tidak terlalu menguras energi, tenaga, pikiran. Nah tapi kalau nilainya 65 bro, naikin 10. Ya kalau ulangan bisa diremedi ya, kalau nilai rapot 65 ke 75, wah berat. Tapi mungkin juga ada yang katrolnya sekuat itu, bisa juga terjadi. Karena tidak ingin muridnya sampai tinggal kelas itu. Apalagi kalau yang sudah anaknya karakternya baik, dia memang sudah berusaha sekuat tenaga, tapi memang punya kelemahan di mata pelajaran tertentu, itu kan memang wajar ya Bapak Ibu, nggak ada kok manusia sempurna itu. Nah maka gurunya berbelas kasihan, aduh kasihan anak ini ya, kita naikkan saja gitu, maksudnya nilainya. Nah tetapi ada anak-anak yang menyadari bahwa tidak banyak anak-anak menyadari bahwa oh ya nilai saya ini nilai katrolan kok, bahwa saya ini bisa ya seperti ini karena ditolong oleh guru saya. Tetapi tidak sedikit juga yang tidak tahu, ya sudah yang penting saya naik kelas, berarti saya bisa. Wah, saya kemarin malas-malasan, saya kerjanya sembarangan saja bisa naik kelas, nilai saya bisa bagus. Nah, mereka tidak tahu bahwa nilainya itu berkat belas kasihan dan kebijaksanaan guru-guru yang membuat mereka menjadi naik kelas. Mungkin Bapak Ibu yang pernah mendapat nilai katrolan, saya juga mungkin pernah tapi saya nggak tahu. Tapi kayaknya saya pernah dapat nilai katrolan. Karena dalam beberapa mata pelajaran saya sedikit lemah. Ya, begitulah. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, inilah yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang Israel pada saat itu. Bahwa mereka lupa satu hal utama di dalam kehidupan mereka, yaitu ketika mereka bisa berdiri, ketika mereka bisa menjalani kehidupan, ketika mereka bisa membangun sebuah kerajaan, ketika mereka punya kuasa kemerdekaan dan kemandirian, itu bukan karena mereka hebat, bukan karena kuasa mereka, tetapi karena belas kasihan dan kasih sayang Tuhan. Mereka lupa bahwa dalam perjalanan nenek moyang mereka itu semuanya bisa terjadi karena Tuhan menolong. Mereka lupa bahwa semuanya yang mereka alami ini, kebahagiaan, sukacita dan lain-lain itu berasal dari pertolongan dan belas kasihan Tuhan. Nah, dalam kelupaan mereka itu, mereka kemudian menjadi percaya pada berhala, percaya pada dewa-dewi, hidupnya seturut kehendaknya sendiri. Bahkan di dalam masa penghukuman sekalipun, mereka lupa bahwa dulu mereka juga pernah situasinya terjajah gitu oleh bangsa Mesir. Yang dulu banget nenek moyangnya zaman Musa itu pernah jadi budak di sana, dan satu-satunya yang menolong ya Tuhan gitu. Nah, tapi kali ini situasinya beda, bahwa mereka itu bukan hanya sekadar terbuang, bukan hanya sekadar dibuang atau pembuangan, tapi mereka sedang menjalani masa hukuman. Mereka tergiur akan nubuat-nubuat nabi-nabi palsu yang bilang, aduh sedikit lagi kok kita ini sudah bisa kembali ke Yerusalem, sedikit lagi kita ini sudah bisa bersatu kembali, kita akan menjadi bangsa yang merdeka. Mereka tergiur oleh hal-hal itu, mereka tergiur menyembah berhala, mereka tidak setia kepada Tuhan. Ini aneh, mereka punya pengharapan tapi mereka tidak beriman terhadap tidak menunjukkan imannya. Maksudnya gimana ya? Mereka punya harapan, mereka mengimani akan pertolongan itu, bahwa mereka akan kembali ke bangsanya, tetapi mereka tidak menunjukkan ketaatan, ya bahasa yang lebih tepat, mereka tidak menunjukkan ketaatan kepada Tuhan. Nah, kemudian Tuhan melihat betapa perilaku mereka, betapa ketidaksetiaan mereka menjadi hal yang begitu buruknya, yang menimbulkan murka bagi Tuhan. Dan kemudian di ayat yang keempat dan ayat yang 9 diulang, aku tidak akan merasa sayang kepadamu dan aku tidak akan kenal belas kasihan. Diulang 2 kali di ayat 4 dan ayat yang ke-9. Nanti dibaca di ayat-ayat lain, baca sendiri ya Bapak. Tapi ayat 4 sama 9 sampai diulang, aku tidak akan merasa sayang dan aku tidak akan merasa belas kasihan. Satu-satunya yang membuat Tuhan melakukan segala sesuatu bagi orang Israel adalah karena rasa sayang dan belas kasihan. Tapi ketika begitu tidak setianya, begitu tidak taatnya, begitu jahat dan buruknya perilaku mereka di hadapan Tuhan, Tuhan memberikan hukuman. Dan Tuhan memberikan pernyataan bahwa ketika memberikan itu, aku tidak akan merasa sayang, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Ini kan mengerikan. Ya kalau dari
ilustrasi tadi, ketika guru-guru bilang aku nggak lagi sayang, aku nggak lagi belas kasihan, mau nggak naik kelas silahkan, mau keluar sekolah silahkan, mau kamu nggak bisa menyelesaikan studimu terserah. Kehidupan anak mungkin akan berbeda ya Pak, mungkin ada yang bisa bangkit, mungkin ada yang menjadi terpuruk dan lain-lain. Itu simple, sederhana. Itu persoalan sekolah. Tapi bagaimana jika ini menyangkut kehidupan kita secara utuh? Ketika Tuhan tidak lagi menjadi sayang, Tuhan tidak lagi memiliki belas kasihan. Bapak Ibu, saya yakin bahwa saya nggak tahu ya Bapak Ibu bagaimana, tapi pastilah kita semua ini manusia yang berdosa. Dan mungkin kita kan nggak bisa ngitung dosa ya. Jadi mungkin saya juga tidak lebih baik kok daripada orang Israel saat itu. Mungkin saya juga jahat. Mungkin saya juga pasti saya melakukan banyak dosa, dan saya ini bisa tetap menjalani kehidupan saya yang seperti ini nih ya hanya karena kasih sayang dan belas kasihan Tuhan. Begitupun Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita mengingat bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita, betapa kaki kita begitu kuat dan kokoh menghadapi setiap pergumulan di dalam kehidupan kita, bagaimana lari kita begitu kencang untuk mencapai harapan kita, ini semua terjadi karena belas kasih dan kasih sayang Allah. Ini semua tidak akan terjadi tanpa kasih sayang dan belas kasih Allah. Nah, makanya ini menjadi wajar bagi kita untuk merefleksikan bahwa saya ini bukan apa-apa. Ini semua terjadi karena kasih sayang dan belas kasih. Maka saya tidak berhak untuk berbangga diri. Saya tidak berhak untuk menjadi sombong. Saya tidak berhak untuk bermegah. Karena saya ini seperti ini tuh karena dikasihani. Bener loh, karena kita ini kayak gini karena dikasihani sama Tuhan. Karena disayang, karena dikasihani. Kalau enggak, aduh sudah hancur kita. Sudah berlumuran dosa, sudah mengerikan sekali. Nah, maka dari itu Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasih Tuhan, maka setiap dalam perjalanan kehidupan kita menyakitkan, menyenangkan, susah payah, ringan kaki, semuanya itu kita jalani dengan satu kesadaran. Semua yang saya hadapi ini karena kasih sayang dan belas kasih. Dengan demikian ada dua hal. Pertama, kita kuat. Ketika begitu beratnya kita hadapi, kita mengingat bahwa saya diberikan kasih sayang dan belas kasih dari Tuhan. Maka saya pasti akan melewati semua ini bersama dengan Tuhan. Tetapi ketika semuanya begitu ringan, semuanya kayaknya menyenangkan, mengingat, oh iya, semua yang saya nikmati ini karena belas kasih dan kasih sayang Tuhan. Ini membantu kita untuk menahan diri agar tidak jatuh, agar juga tidak melayang karena kesombongan. Nah, Bapak Ibu, pada akhirnya mari kita terus mengingat dalam diri kita bahwa kehidupan kita, keberhasilan kita, keberhasilan yang tertunda, perjuangan kita, pengharapan kita, cita-cita kita, semua ini diberkati hanya karena belas kasih dan kasih sayang Tuhan. Dengan demikian mari kita menyandarkan kehidupan kita menyerahkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Yang saat ini sedang berbeban berat, tidak perlu terlalu khawatir karena Tuhan bersama-sama, Tuhan berjalan bersama, memegang tangan dalam kasih dan belas kasih-Nya. Yang saat ini dalam sukacita penuh, baiklah bersukacita dan bersyukur, tetapi ingat untuk tetap napak, jangan sampai melayang, karena semua yang kita hadapi adalah karena kasih sayang dan belas kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih, untuk setiap cinta yang Tuhan curahkan kepada kami. Terima kasih karena Tuhan memberikan segala yang baik, Tuhan menganugerahkan segala yang baik. Dan ampuni kami ya Tuhan, jika di dalam kami menikmati cinta dari Tuhan, kami justru melakukan hal-hal yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk mensyukuri cinta Tuhan, berpengharapan hanya kepada belas kasih Tuhan, dan terus memegang tangan Tuhan kemanapun kami berjalan. Begitu juga di tengah pandemi yang masih belum berakhir ini, kiranya Tuhan menolong kami, Tuhan memberikan kasih, Tuhan memberikan belas kasih agar kami dapat dikuatkan menghadapi setiap hal yang harus kami hadapi. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan, kiranya dapat menjadi hal yang baik bagi kita semua. Selamat menjalani kehidupan, selamat berjalan bersama dengan Tuhan, tetap jaga protokol kesehatan, pakai masker, minum air putih yang banyak karena cuacanya sedang ya mendung, ya hujan, ya panas, ya macam-macam. Nah, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.